Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Mereka lah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, balik lagi bersama kami di channel Taruna Panatagama yang akan memotivasi, dan dengan motivasi tersebut akan mengubah hidup. Masya Allah. Masya Allah. Halo ayah bunda sekalian dan para pemirsa. Di sini, halo ayah bunda sekalian. Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman, sedikit disclaimer. Saya santai mas, santai aja mas. Baru pertama kali jadi host. Ya. Semoga ayah bunda sekalian baik ya kabarnya. Amin. Dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan podcast yang sebelum-sebelumnya sudah ditayangkan di YouTube Panatagama, yaitu tentang tabi'in ya, para tabi'in. Para tabi'in itu adalah salah satu generasi yang disebutkan oleh Rasul adalah salah satu generasi yang emas. Generasi pertama itu adalah para sahabat Rasulullah, yang generasi kedua adalah ya ini para tabi'in, dan generasi ketiga itu tabi'in. Pada kesempatan kali ini kita itu membahas tabi'in ya. Generasi yang emas disebutkan oleh Rasulullah itu yang kedua, dan semoga pada tahun depan ya bisa dilanjutkan, yaitu para tabi'in. Insyaallah. Amin. Oke, tentunya kalau kita podcast kan nggak mungkin sendirian ya. Kalau saya sendirian itu namanya kajian tentang tabi'in gitu. Saya di sini bersama dua orang teman saya yang saya banggakan dan saya sangat cintai, yaitu pertama adalah Mas Krisna. Assalamualaikum Mas Krisna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik ya Mas ya. Amin. Nah, di sini ada Mas Muslim. Assalamualaikum Mas Muslim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu baik ya Mas. Amin. Sama seperti Mas Kirsan juga baik. Mas kan baik. Ya, alhamdulillah. Baik ya. Dan saya sendiri sebagai host itu nama saya Rehan ya. Sebagai awalan untuk perkenalan, di sini saya perdana jadi host Mas. Jadi tadi seperti tidak apa-apa, santai aja Mas. Jadi biasa agak emang. Kita ini berarti video ini tukeran job ya Mas. Benar. Kemarin saya host, sekarang Mas Ran host. Iya, kemarin kan Mas Krisna yang saya host, saya pemateri. Oke, di sini saya sudah perkenalkan. Mungkin saya perkenalkan dua pemateri saya tadi sudah sedikit spill ya. Di sini ada Mas Krisna. Mas Krisna ini mungkin ada ayah bunda saya atau apa namanya? Ayah ibunya Krisna atau teman-teman itu tahu kalau saya sama Mas Krisna ini teman seangkatan itu. Mungkin Mas Krisna bisa diperkenalkan untuk kepada para pemirsa. Boleh nih Mas? Boleh. Oke. Siapa tahu ada
penonton yang belum sempat Oh ya, baru nonton video ini gini sebelum-sebelumnya ya. Jadi belum kenal Mas Krisna. Monggo Mas, bisa tolong diperkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Panduadrani. Teman-teman saya seperti Mas Rehan dan Muslim biasa manggil saya Krisna. Tapi ada juga beberapa yang manggil saya Pandu gitu. Tapi yang manggil ada ini kayaknya belum ada ya Mas? Belum ya? ada ya, belum ada. Krisna Pandu Ya, gitu Krisna, terus ya. Pandu. Wah. Saya tinggal di Jogja, sekaligus lahir di sini juga. Di daerah kota Mas. Rumah Asli saya Jogja dekat. berarti Mas? Iya, ya? asli Jogja. Asli Jogja. Rumah saya dekat pondok besar namanya Mualimin Mas. Oh, Masih Mualimin tahu Ya, ya, yang- pondok besar itu ya, tahu. Saya sekarang umur 16. 14 November 2008. Oh, Sama dari 17 sama berarti Muslim ya? beda berapa hari Mas? Berarti saya tuh 19, 5 ya. Oh, 5 Oh, hari. 5 hari sama Mas Muslim beda 5 hari. Iya. Tapi Iya. Mas Muslim kan kayaknya lebih tua ya Mas ya. 2007 ya Mas ya? 2007. Nah, dan sedikit spill pemateri saya, teman saya sendiri ini adalah kakak kelas yang saya hormati, saya banggakan dan Masya saya Allah. cintai. Nah, Mas Muslim, monggo bisa diperkenalkan tuh. Lebih Siapa dalam tahu gitu. ada mungkin ya yang tadi saya sebutkan belum sempat menonton gitu, baru Ya. menonton kali ini. Tapi insya Allah kayaknya Mas Muslim tuh udah dikenal ya sama para penonton. Soalnya kan di podcast Pernah sebelumnya juga kan udah muncul ya Mas ya. Ya, Ah, Kirisam dulu ya, tapi pernah. nggak apa-apa biar lebih Biar kenal lagi. Ah. Siapa tahu yang dulu Lupa gitu. Lupa ya. Enggak. Soalnya udah setahun yang lalu kan. Betul. Enggak Mas, tolong di Ya. kenalkan. Nama saya Muslim Mustafa. Biasanya dipanggil Muslim, tapi seringnya Ucim sih. Oh, Ucim, imut Imut banget banget, ya Mas. namanya. Kalau Jugi belum namanya. ada berarti yang manggil Mustafa ini. Belum. Oh, belum ada. Nggak apa-apa sih Ucim aja nggak apa-apa. Ucim. Lebih suka. Lebih kawai. Muslim juga bagus sih. Muslim Dua-duanya bagus. bagus, iya. Asal saya Sumedang, Jawa Barat. Oh. Pasti tahu Sumedang kan. Iya, Jawa Oh, Barat Sumedang. itu kan Biasanya di jalan-jalan banyak tuh tahu betul. Sumedang. tahu Sumedang itu di lampu merah atau enggak di toko gitu. Pasti Ada itu mah. heeh. Nah, terus saya juga lokasi pastinya ya dekat Unpad itu. Unpad, pemirsa Universitas tahu. Pajajaran ya Mas Ya, ya? Pajajaran. Oh, iya Dekat iya situ. iya. Biasanya saya main sering ke Main situ jogging. Apa ya? Mancing di situ. Tadabur nggak ada. alam sih, tadabur alam Oh, biasanya nggak ada gitu. pancingan ya di sana, Nggak nggak ada ada. tempat pemancingan. Bukan tadabur makhluk Mas. Oh, belum itu Mas. Waduh, gimana Bukan, nih? bukan. Nanti aja. Ntar aja. Istilahnya jogging ya berarti. Istilahnya jogging sehari. Iya iya iya. Hobinya jogging mungkin ya? Jogging juga. Iya iya. Iya. Oke. Itu ya para penonton. Mungkin para teman saya udah memperkenalkan diri. Dan saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Badrani. Biasanya saya Kenalan ulang dipanggil ya, Mas? dipanggil teman-teman saya itu Raihan. Kalau Sasban biasanya manggil Raihan. Heeh. Oke. Kita kan di sini mau podcast ya Mas ya? Pasti ya, Podcast. Ya kali Cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Ada Masa tema yang sih? ada topik yang mau Iya, dibahas. Pasti ada topik yang dibahas. Seperti yang Mas Krisna bilang tadi, ada topik yang dibahas. Kita membahas topik para tabiin ya. Tapi kali ini cuma satu, nggak semuanya. Kalau Satu para jadi kan satu, iya mencakup satu banyak orang. kan kalau para tuh. Heeh. Iya. Oh. Nah, di sini nih kita mau bahas tokoh siapa nih, Mas? Saya penasaran nih. Siapa Muslim? Beliau ini dulunya seorang perampok dulunya. Perampok. Ya, Oh. perampok yang sering malak-malak di jalan itu. Bandit gitu. Mas. Bandit. Oh iya ya, mafia gitu ya. Ya. Iya. Nah, terus setelah itu beliau ini mendapatkan hidayah, lalu menjadi ulama besar setelah itu. Masya Allah. Dari bandit besar jadi ulama besar Mas. Sebelumnya menjadi mafia, terus setelahnya jadi ulama Ulama besar. besar. Ya? Ya. Masya Allah. Nah, namanya itu adalah Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad, Ya. Mas, ya. Nama aslinya Abu Ali. Abu Ali. Ya, Oh, Abu Ali. Biasanya mungkin, dipanggilnya Abu Ali. mungkin para penonton udah ada yang tahu ya, mungkin yang enggak Ada yang semuanya. tahu, ada mungkin. yang nggak tahu juga. Kalau Soalnya nggak ya tahu ya jarang ditonton sampai juga. habis gitu. Ini enggak terkenal Wais sih Mas. Iya, Wise. enggak terlalu wise kan waktu kita kecil pasti main. Kamu nih gitu. Mungkin saya juga belum terlalu kenal sama Al-Fudail bin Iyad. Ya, ini, masih Mas. asing nggak? Ah, Jadi masih kita asing. kenalan di sini. Saya cuma tahu bahwa dia itu perampok yang bertaubat kepada Allah gitu, Mas. Saya nggak tahu kalau beliau tuh jadi ulama besar, Mas. Saya belum tahu. Saya baru tahu pas Mas Muslim ini ngasih bilang tahu ya? barusan ini. Beliau ini lahir di tahun 107 Hijriyah. Iya. 107 Hijriyah. Beliau ini lahir di Khorasan. Kurosan. Kurosan itu daerah mana, Mas? Daerah Iran kalau Iran. Oh, Iran. Turkmenistan. Oh iya 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 iya. Ya, daerah situ.
Dan di tempat daerahnya itu makanya Al-Fudail ini bisa menjadi perampok soalnya lingkungannya yang Keras, keras Mas. sama Jauh dari orang jauh tua. dari orang tua. Islam juga, Mas. Oh Islam iya juga. iya. Berarti ini ya beliau kurang didikan orang tua, terus sama lingkungan beliau ya. lingkungan. Oh iya Sangat iya. berpengaruh. Pengaruh iya, banget iya. tuh pergaulan juga. Makanya beliau jadi perampok gitu ya. Ya. Setelah Gara-gara itu Mas nggak punya jalan hidup kan, Iya jadi iya iya. bingung itu malah jadi perampok. Pasti itu kalau kita juga kurang pendidikan dari orang tua gitu, kita mungkin bisa jadi kita Iya. jadi berandal ya Mas ya. Bisa. Heeh. Tapi nauzubillah ya. Mas. Alhamdulillah min tilka. Jangan. Itu gimana Mas? Tadi. Tuh, Terus kan setelah beliau kan tadi katanya Mas Muslim kan seorang perampok yang jadi ulama besar nih, ya. bertaubat gitu ya. Hmm. Gimana sih Mas cerita bertaubatnya ini? Saya Bertaubatnya. penasaran dia. Paling Mas Kayaknya Krisna paling bisa, paling heroik banget ya kayaknya ya, Mas ya. paling Hmm. Mas Krisna bisa jelasin. Oh, Berarti Mas nggak bisa ini. Oh gantian ya. Bisa, gantian maksudnya. maksudnya biar gak Mas Muslim sampai udah berbusa-busa kayaknya boleh coba makanya capek lah Mas Ini ya. enggak, aduh, Apalagi belum. kita sekarang puasa gitu kan, Iya. pasti haus gitu. Makanya kita ganti-gantian gitu. Beliau ini Mas. jadi bait besar di daerah Persia Mas. Persia Terkenal ya, di ya. situ. Hmm, Kesehatan beliau terkenal di situ. terkenal di situ. Setelah lama jadi bandit tadi, Ya. akhirnya Allah tuh mendatangkan momen yang tepat gitu Mas. Momen tobat beliau. Oh, Yang ini tuh sangat Hidayah. fenomenal. iya iya iya. Astagfirullah. Fenomenal. Bukan hidayah. Jadi pada suatu malam beliau ini niat untuk mencuri gitu Mas. Hendak mencuri sebuah rumah Mau gitu. ngerampok Iya, sebuah mau rumah gitu. ngerampok gitu. Di daerah Persia juga Iya. ya. Persia. Iya. Beliau ini kan ceritanya lagi manjat Mas, lagi manjat rumahnya loh untuk apa masuk ke rumahnya gitu kan, Iya, diam-diam. Nah, saat lagi memanjat belum sampai dalam rumahnya itu, beliau ini mendengar suara bacaan Al-Qur'an dari dalam rumah tersebut, Mas. Jadi dengar suara orang baca Al-Qur'an iya. gitu. Dengar ayat Al-Qur'an. Itu kalau yang dikisahkan yang beliau dengar tuh surat Al-Hadid ayat 16. Yang gimana kira-kira artinya itu belum dibakah waktunya untuk orang-orang yang beriman khusyuk beribadah kepada Allah dan hati mereka tunduk. Masya Nah, setelah mendengar itu, setelah beliau paham maknanya kan. Jadi beliau ini walaupun perampok, Mas, itu hati beliau tuh tetap lembut dan juga cerdas. Iya, sebenarnya, iya, Mas. iya, Jadi iya. Masih mikir juga. Iya. setelah dengar Al-Quran tuh langsung paham gitu. Nggak kayak apa sih bodoh amat gitu. Iya, enggak. apa sih cuma baca Quran doang. Iya. Berarti beliau tuh memang Cerdas dari iya, awal iya, gitu. dari awal memang cerdas gitu Mas ya. Akhirnya ayat tadi tuh kayak menghujam ke hati beliau, Mas. Langsung kayak terus gitu. Wah, Iya. terus beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, ini sudah waktunya gitu." Masya Allah. Setelah itu beliau langsung mengurungkan niatnya. Terus beliau ini kan tadi, Mas, sedih gitu kan. Ya. Dia merenung nih di sebuah bangunan roboh gitu di jalanan. Iya 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 iya. Saat lagi merenung di situ, beliau ini dengar ada beberapa musafir yang lagi membicarakan beliau. Digibahin atau gimana nih Mas? Lagi bicaranya? pada saling memperingati gitu, Mas. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan soalnya orangnya Oh ya. iya, lingkungan perampok terkenal gitu ya. banget. Hati-hati gitu Hati-hati, semua. di Oh sini ada iya, ada Al-Fudail, ini kamu bisa dirampok gitu. Mendengar itu pun beliau jadi sangat makin sedih ya, Mas. Ya, pasti makin dong itu. menangis itu kan. Makin Wah, menangis aku ya. dikenal dengan kejahatanku gitu. Beliau akhirnya sadar ya Mas Mm-mm. bahwa beliau tuh selama ini tuh udah terkenal gitu kemungkarannya Iya. yang ia lakukan. Mm-mm. Jadi dikenal orang tuh bukan kebaikan tapi kemungkarannya, kejahatannya Makanya gitu. Beliau tuh nangis ya Mas. Iya. Ya, Masya Kayak Allah. seperti kisahnya Umar bin Khattab juga. Iya, dulu Umar bin seperti Khattab itu. yang dulunya memusuhi Islam jadi mencintai pembela Islam. mencintai Ha. Islam. Paling Bahkan kuat juga ya. dijamin oleh Rasul untuk masuk surga ya Mas ya. Ya, hidayahnya Iya. juga seperti Al-Fudail itu. Dengar Dari ayat Al-Qur'an dari ya. ayat Al-Qur'an Ah, juga. dari adanya beliau ya. Iya. Siapa? Adanya beliau, Fatimah. binti Fatimah. Khattab. Ya itu. Kan setelah beliau taubat dan setelah mendengar itu dah Mm-mm, beliau langsung tuh sebelumnya saya penasaran nih Mas. Beliau nih sebelumnya itu agamanya itu Islam atau memang beliau tuh dari awal tuh seorang kafir terus masuk Islam gitu Mas? kayaknya dari awal beliau tuh Islam, Mas. Islam, Mas. Oh. Cuman kalau istilah sekarang tuh Islam KTP, gitu, Mas. Belum paham iya, aja. iya, belum paham Islam ya, doang belum- tapi belum enggak mendalami belajar gitu, agama belum gitu. mendalami. Iya iya iya. Belum. Itu salah satu akibat dari kurang pendidikan dari orang tua Orang tua, ya sama Itu pergaulan yang lingkungan. buruk. Iya 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 iya. Akhirnya setelah itu beliau langsung bertekad bertobatnya itu dengan cara belajar, Mas. Oh, Jadi nggak belajar. cuma sholat tobat doang. Iya iya iya. Sholat tobat terus juga langsung berniat aku ingin belajar memperbaiki diri gitu. Iya. Akhirnya beliau pun dari tadi di daerah Persia itu beliau pergi ke Kufah, Mas. untuk Bersafar belajar ya, di sana. bersafar untuk Dan juga berhijrah Basrah ya, Mas? berhijrah. Iya, Basrah Basrah juga. Kufah, Mas. Basrah Oh, juga. Basrah. Oh, Kota-kota Basrah. Iran yang memang terkenal akan Terkenal. ilmu pengetahuan yang iya. pesat. Kufah juga kan pernah jadi pusat peradaban Islam ya Mas ya, Iya. pada kekhalifahan Abbasiyah ya. Bosnya Baghdad, Mas. Umayyah. 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 Iya, Umayyah. Kalau nggak salah Umayyah. Ya, soalnya di situ pusat ilmu fikih, hadis Ilmu hadis banyak ya. lah di situ. Iya iya banyak. Terus kan
beliau menuntut ilmu ya, di Kufah, belajar ya. mendalami ilmu Tsaqafah di Kufah dan di Basra. Nah. Terus ini gimana nih Mas di sana tuh beliau tuh apakah beliau kayak Uwais Al-Qarni kan terkenal kezuhutannya, beliau berhijrah ke Kufah untuk menghindari ketenaran iya ya. benar. Apakah beliau seperti itu juga Mas? Mungkin kalau menghindari ketenaran beliau enggak sih, saya kurang tahu ya Mas. Itu mungkin tahu. iya, tapi beliau tuh lebih ke ingin Iya, enggak belajar seperti Uwais dulu, gitu lah. ilmunya dulu. Iya, iya. Kan Uwais kan sudah berilmu ya. Kalau udah beliau kan berilmu. dari yang misalnya kosong, nol gitu, penuh dosa, maksudnya yang baru menuju tobat loh Iya. Mas. Terus lagi ingin belajar gitu. Jadi untuk menghindari ketenaran kayaknya belum beliau pikirin gitu Iya. Mas. Nah, ketika bertahun-tahun juga setelah di Kufah dan Basra juga Al-Fudail ini merasa belum cukup dirinya menuntut ilmu di Kufah dan Basra. Maka berhijrahlah Al-Fudail ini ke Lanjut belajar. Mekah untuk menuntut ilmu. Soalnya di situ banyak ini juga kan, Iya, ulama-ulama iya. yang berkumpul juga. Benar-benar. Makanya pindah. Tapi sebelum itu Mas, beliau di Kufah atau di Basra itu apakah beliau punya guru tetap gitu? Kan Uwais kan nggak punya kan. Kalau contohnya Uwais kan nggak punya guru tetap. Ya. Kalau beliau nih punya nggak sih Mas belajar ke ulama siapa gitu atau seorang perawi hadis atau mungkin siapa gitu Mas? Ya, punya hubungan sampai sahabat juga, ya. Oh, Iya. Gitu. Tapi itu pas nanti di Mekah Mas, yang di Kufah tuh beliau belajar sama, saya lupa nama imamnya siapa ya. Tapi beliau ini salah satu perawi hadis yang terkenal Mas. Terkenal Guru juga. beliau ini. Sulaiman, Imam Sulaiman kalau nggak salah. Imam Sulaiman. bin Mas'ud apa ya? Al-Masyai. Al-A'mashi. Oh Al-Masih, iya, ya, itulah. itu. Iya itu kita lupa ya Mas ya. lupa. Intinya beliau itu seorang perawi hadis ya Mas ya. Perawi hadis Iya, terkenal juga Ha. di masanya itu. Oke. Beliau jadi belajar kepada salah satu ulama besar juga ya Mas ya. Ya, beliau juga ketika di Mekah gak cuma nuntut ilmu doang, Mas. Dia Beliau juga ngapain Mas? masa sih berperang? misalkan kita menuntut ilmu ke Mekah gitu kan. Ngelihat ada Mekah tuh, emang nggak ada pengen gitu Iya, beribadah gitu, oh, mau iya. tawaf gitu. Dekat Ka'bah ya. Jadi Ah, beliau Pasti Ka'bah kan- beribadah lah Iya Al-Fudail pasti. ini. Semoga kita juga bisa melihat tanah suci gitu, beribadah di Amin. sana Amin. kan. Bisa. Kalau kita beribadah di sana sama dengan berapa kali? Tuh sholat di Masjidil Haram. Oh iya, Sama dengan sama 100.000 100.000 kali sholat. Iya. Masya Iya. Allah. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah ya Ya. untuk Amin. bisa sholat di sana. Amin ya rabbal alamin. Terus Terus nama eh, Punya murid kan Mas kan. Ya. Jadi beliau tuh mulai jadi ulama besar pasti di Mekah Mas. Ya. jadi ulama Siapa? besar. Masuk. Makanya tuh salah satunya tuh adalah yang kita paham juga, yang kita tahu, Kenal mungkin pemirsa juga tahu. Mm-mm. Namanya tuh Siapa nih, Imam Asy-Syafi'i. Oh, Imam Asy-Syafi'i. Imam mazhab ya Mas ya? Ya, Ya. Imam mazhab. Yang Mazhab kita kita ikuti ini, iya. iya, yang kita benar-benar. sekarang pakai ini. Ah, Terus ada juga berarti Al-Fudail bin Iyad ya, itu salah satu gurunya. salah satu gurunya. Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya. Iya, oke. pasti banyak gurunya kan Imam Iya, Asy-Syafi'i pasti salah banyak satunya itu, ini. Mm. Terus pernah Menjadi guru. menjadi gurunya juga. Jadi gurunya Imam Hambali Mas. Imam Hambali. Oh, Imam Ya. Hambali juga. Imam mazhab mazhab juga. Ya. Masya Allah. Termasuk juga menjadi muridnya Al-Fudail itu juga. Oh. Termasuk. Mhm. Terus ada juga satu lagi namanya tuh Imam Ali Al-Madini. Imam Ali Al-Madini ini Al-Madini siapa itu, salah Mas? seorang Guru. ini apa? Siapa ya tadi tuh? Guru. Kalau saya ingat Gurunya tuh gurunya Imam Bukhari. Oh, Masya Allah. Mungkin kalau kita dengar nama awal gitu Imam Ali Al-Madini. Al-Madini itu mungkin agak asing ya di Agak telinga asing. kita. Tapi Setelah waktu mendengar kata Imam Al-Bukhari, siapa sih yang nggak tahu? Ya betul. Oh, Siapa Pasti sih tahu yang lah. kenal? Sepaket Setiap lah. ya mungkin setiap hadis sahih pasti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin Muslim ini sebagian Titisan Imam titisan Muslim. Imam Muslim mungkin Mas. Amin. Amin ya, Semoga. amin semoga Udah bisa. berapa hadis Mas? Masih kurang Mas, masih belajar saya. Oh, Nggak iya. apa, nggak Sama apa. kita masih Kita sama, belajar, Mas. kita semua masih belajar Mas. Oke. Salah satu guru dari gurunya Imam Al-Bukhari ya Mas ya. Iya. Memang Masya Allah keilmuan beliau ini nggak usah diragukan lagi ya Mas ya. Apakah ada lagi Mas itu? Kalau Ada banyak lagi itu. Banyak ya Mas. ya? Oh, Cuman yang terkenal- Kita paling sebutin yang terkenal itu. terkenal aja. Oh ya. Ini ada sebuah kisah menarik Mas pas beliau jadi ulama besar gitu di Mekah. Apa nih Mas? Jadi ini kayak kisah kehidupan beliau itu diulangi gitu. Ceritanya Diulangi. juga ada satu malam, Heeh. dia ini rumahnya didatangi mencuri gitu. Oh, jadi berulang pada Iya, kayak beliau berulang gitu ya. ya. Kan beliau Dicuri awalnya balik. kan bertaubat gara-gara mau merampok kan, terus Ya. dengar ayat Al-Qur'an. Iya. Terus diulangin gitu ya. Kayak Ada yang mau berulang merampok gitu. beliau. Ya, ada Oh, yang iya, mau iya, ke iya. rumah beliau.
Jadi orang ini udah masuk rumah beliau kan, udah nyari ini. Terus dia tuh nggak nemu apa-apa gitu di rumah beliau. Oh, nggak nemu apa, nggak ada nemu makanan nggak atau nemu- beras gitu, gandum Maksudnya nggak gitu, nemu barang yang berharga, yang berharga gitu Oh. untuk dirampok, untuk Ya. dicuri ya. Terus Al-Fudhail menyadari hal itu, beliau tuh langsung ngomong ke pencurinya. Panggil. Oh, Kayak, wahai, ketahuan gitu ya. ketahuan anunya. ya ketahuan. Ketahuan. Tapi nggak langsung ditangkap pas, nggak langsung digebukin kan. Iya. Dinasihatin dulu. Dinasihatin. Wahai, jika kamu mencari dunia di rumahku, maka kamu tidak akan menemukannya. Wah, masya Allah. Tapi jika kamu mencari akhirat, maka aku bisa memberikan padamu. Diajarin gitu ya, Jadi habis dikasih tau gitu Mas, Al-Fudhail ini langsung ngimami sang pencuri sholat tahajud kalau nggak salah ingat. berjamaah sholat tahajud berjamaah. Dan Oke, juga oke, langsung oke. dinasihatin tuh sebelum subuh gitu. Langsung bertaubat ya Dan itu. katanya juga bertobat ya. Berapa juga itu pas bertobat ya. subuhnya itu. Kan itu malam-malam ya. Iya, iya, iya. Terus orang-orang tuh bingung, wahai Al-Fudhail tadi siapa yang datang ke rumahmu gitu. Hmm. Apa pas subuhnya gitu. Terus Al-Fudhail ngasih tahu itu hanyalah seorang yang mencari ilmu gitu, biar Oh. enggak ngasih tahu aibnya gitu. Mas. Iya. Iyalah. Ya kali ini mau mencuri tadi. Tadi mencuri malah digebukin Iya, kayak gitu. Katanya jadi muridnya kan, terus Iya. jadi ulama besar juga. Cuman lupa Iya, saya iya. namanya. Saya juga lupa sih Mas. Iya, 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 iya. Oke. Berarti berulang ya kisah beliau berulang. dulu tuh pas awal-awal taubatnya beliau tuh berulang pada beliau gitu ya, Mas. Iya, 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 iya. Nah, beliau ini juga punya prinsip ilmu. Prinsip ilmu. Jadi kayak sebagai biar motivasi semangat, itu, motivasi untuk gitu. belajar gitu ya. Ya, setiap menuntut ilmu pasti menekankan untuk keikhlasannya. Oh, jadi beliau tuh selalu ikhlas gitu Selalu ya. ikhlas. Kalau nggak ikhlas mending nggak usah belajar gitu. Ada suatu perkataan beliau Mas. Kira-kira begini. Gimana, Mas? Apa barang siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Oh. Jadi beliau ini dalam prinsip ilmunya benar-benar menekankan keikhlasan Mas. Bagi beliau kalau seorang yang menuntut ilmu terus nggak ikhlas, maksudnya nggak untuk selain Allah, itu ilmunya nggak akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain gitu. Iya, iya tentu ya. Kita semua pasti punya motivasi untuk belajar ya. Dan ini patut untuk dicontoh sih Mas, tentang keikhlasan ini ya. Iya. Soalnya kan kalau kita niatnya bukan karena Allah mungkin bakalan sia-sia ya, Mas ya. Betul, betul. Nggak akan Al-Fudhail juga. bermanfaat ya, Mas ya. Bagi manusia. Santai Mas, santai Mas. Oh ya, Kita sama-sama grogi nih, saya juga grogi, Mas. ngasih kayak gatal aja gitu. Soalnya seneng banget aku cerita-cerita Masya tadi. Allah. Lanjut Mas. Lanjut. Tadi gimana? Saking senangnya itu. Jadi lupa. Enggak lah. Enggak. Nah, Al-Fudhail ini beliau mengingatkan juga gitu para penuntut ilmu kalau udah belajar mengajar juga gitu biar amalnya tuh terus menerus bermanfaat juga. Oh, khairul linnas anfa'um linnas ya. Iya. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang Bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya, iya. Jadi beliau juga selain kemarin kan belajar gitu ya, belajar di Makkah gitu. Sekarang jadi guru ya, guru-guru. Dan beliau juga terkenal juga dengan kezuhutannya, ketakwaannya. Iya. Wah, banyak Kayaknya lagi tuh. hampir semua sahabat dan tabi'in tuh pasti ada salah satu sifatnya beliau itu Zuhud. zuhud dunia ya. Mm-mm. Zuhud dunia. Tapi emang paling penting sih. Kalau zuhud tuh bukan berarti dia tuh miskin gitu ya, Mas ya. Enggak. Yang seperti Mas bisa katakan pada video yang Sebelumnya, beberapa bulan itu kan. Sebelumnya ya. Kalau Zuhud itu bukan orang yang pakai camping-camping gitu kan. Tapi orang yang walaupun kaya, seperti contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf ya, kan, kaya banget ya. Itu terkenal ya, Mas ya. Tapi dia tidak mencintai dunia gitu. Iya, iya. Tidak mikirin dunia terus loh Mas ya. Jadi bukan orang yang compang-camping gitu disebut zuhud itu. Wah. Sama pada zaman sekarang juga ya seperti itu kesalahpahamannya. Iya. Orang yang compang-camping tuh itu biasa bilang, wah ini nggak apa ini zuhud dunia. Zuhud. Padahal mah mereka malas kerja aja, Mas itu. Itu kesalahpahaman di zaman sekarang itu tentang zuhud dunia. Iya betul Mas. Harus diluruskan segera ini. Iya, Masih Imam Fudhail juga kan mempunyai kekerabatan atau hubungan sahabat dengan Ulama-ulama lain. Mas. ulama-ulama lain. Gimana tuh, Mas? Gimana sih beliau tuh hubungan beliau dengan ulama-ulama lain gitu, ulama besar yang lain gimana sih, Mas? Iya. Coba nih cerita Mas. Mas aja, Bang. Oh, Mas aja. Maksudnya enggak mau kan tadi katanya bahagia banget. Udah tadi. Oh, udah ya kan Mas Muslim juga haus gitu kan. Tadi Gantian sahur kita nggak, Mas. Mas? Napas dulu santai gitu. Tadi sahur nggak, Mas? Alhamdulillah air minum saja. Oh, Masya Allah, pantesan Mas Muslim ini rada lesu gitu. Soalnya ayamnya telat Mas? juga. Terus gimana ayamnya tadi? Ayamnya tadi dimakan tak dong? kasih teman saja gitu buat nanti buka aja. Oh iya iya, digoreng dipanasin itu ya. Iya. Terus, Jadi kan tadi beliau itu seorang ulama besar ya. Itu pasti punya hubungan dengan ulama-ulama lain Mas. Dan hubungan itu sangat luas dan besar gitu. Salah satunya yang
mungkin apa setelah yang saya tahu itu dengan seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Oh. Ini beliau itu tadi yang mungkin Muslim tadi lupa sebutin salah satu murid beliau juga, Mas. Oh. Iya. Murid tapi juga sahabat gitu. Jadi saling mengajari, saling menasihati gitu, Iya, Mas. berarti Al-Fudail bin Iyad juga nggak gengsi ya di nggak gengsi gitu. ngikutin sama teman sepantarannya gitu. Apalagi kalau udah misalnya udah ngerasa lebih tinggi walaupun Iya. itu nggak baik ya Mas ya. Saling ngajak mengajari juga kan. Makanya. Iya. Jadi salah satu sahabatnya juga ya saling menasihati ya. Saling Sahabat menasihati sekaligus murid gitu. Terus ada juga beliau punya relasi dengan Imam Malik, Mas. Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Imam mazhab juga itu. Iya. Wah, Masih tahu lah. berarti udah ngajar 3 imam madhab ya. Imam Hambali, Imam Syafi'i, Syafi'i, sama sekarang Imam Malik, Imam Mas. Malik. Masya Allah, udah nggak perlu diragukan lagi ini ilmuannya. Tapi untuk hubungannya mereka berdua ini kadang-kadang mereka tuh berbeda pendapat, Mas. Ya itu wajar Mas Pasti, ya, ya, wajar wajar di kalangan para ulama kan wajar berbeda pendapat. Saling menghormati juga kan iya. ilmunya. Walaupun berbeda tapi saling menghormati gitu. Iya. Dan juga beliau ini ternyata bukan hanya berrelasi dengan para ulama, Mas, tapi juga dengan penguasa. Oh kayak Saat gubernur gitu ya, Iya. gubernur, amir. Khalifah malah, Mas. Wah, khalifah. Pemimpin Lebih kalau di tinggi sini lagi juga ya? presiden. Kalau di sini kalau sekarang namanya Presiden presiden, ya. gitu. Dulu khalifah gitu. Iya. Raja lah gitu. Siapa nih Mas? Itu pada masanya yaitu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, Mas. Oh. Khalifah Abbasiyah. Oh iya. Ini cukup terkenal ini. Oh. Maksudnya ya banyak orang tahu gitu kan ya. Ya, mungkin ayah bunda juga udah tahu ya. Harun ar-Rasyid gitu. Iya, udah pernah dengar lah setidaknya. Iya. Jadi beliau ini nggak takut gitu untuk menegur Harun ar-Rasyid kalau Ketika ada misalnya salah gitu. ada salah gitu. Ada pernah suatu ketika tuh Harun ar-Rasyid ini minta nasihat, Mas, ke Al-Fudail gitu. Oh. Jadi Harun ar-Rasyid ini dia bukan penguasa yang zolim gitu. Maksudnya walaupun nggak zolim tapi kan mungkin pernah melakukan kesalahan. Ya wajar lah Manusia kan pasti Bukan ada Nabi lah. Boy. Sang. Jadi suatu ketika Harun ar-Rasyid minta nasihat ke beliau, "Wahai Imam, aku merasa hatiku ini sudah mengeras gitu." Maksudnya kan gara-gara Iya. kekuasaan Iya, bisa iya. bikin hati jadi keras kan, Mas ya. Bisa. Terus Al-Fudail ini nasihatin gitu. Jika lo begitu maka perbanyaklah engkau menziarahi kubur. Masya Dengan Allah. begitu engkau akan banyak kematian gitu kan. Iya. Bikin hati jadi lembut gitu. Dinasihatin gitu ya. Kan dengan gara-gara itu ya, Mas. Ya. Hubungan mereka yang dekat. Nah, Harun ar-Rasyid ini pernah mau ngasih hadiah ke Al-Fudail. Oh Hadiah iya. besar gitu. Saya kurang tahu mungkin ya harta berapa dinar gitu Iya kan. mungkin ya. Tanah Ribuan paling. dinar atau Atau tanah atau tanah apa atau unta gitu ya, kan. unta. Hadiah besar dari penguasa gitu. Intinya kekayaan dunia Iya, lah. kekayaan dunia. Al-Fudail ini nolak, Mas dia. Wah, nolak. Tumben banget ya ada orang nolak gitu. Makanya ya orang-orang Masya Allah. Orang sekarang dikasih hadiah ya mau Malah lah. ya pasti senang lah Mas ya di seneng sih, ya. iya. Kita dapat Jumat berkah aja udah seneng. Masya Allah senang sekali gitu. Apalagi kalau ini malah Hadiah dari ditolak penguasa ya, yang Mas, besar ya. gitu kan ya. Ditolak ya. Fudail ini bilang gitu, jika engkau ingin memberi hadiah ini, berikanlah pada orang miskin. Aku tidak butuh dunia gitu. Oh, disuruh bersedekah gitu ya. Iya, malah disuruh kasih orang Iya, yang iya, lebih iya. membutuhkan, Mas. Oh. Karena sih kan bingung pasti ya. Kok malah Kenapa nolak? engkau nolak wahai imam Iya. gitu. Aneh banget ya. Kan heran-heran ya, terheran-heran gitu. Terheran-heran Terus pasti. Al-Fudail pun melanjutkan gitu. Aku takut jika sekiranya aku menerima hadiah dari penguasa, Iya. aku akan sulit jujur untuk menasehati mereka gitu, Mas. Jadi takutnya iya, iya. Al-Fudail ini Lebih condong takut gitu ya. condong ke penguasa gitu. Iya. Contohnya misalnya kayak saya jadi gitu. Ketua asrama ketua misalnya ya. Terus Mas Muslim ngasih Hadiah. Mas Ren ngasih hadiah iya, ke Mas Muslim. saya ngasih hadiah ke Mas Muslim. Iya, gitu. Misalnya Mas Muslim tuh ulama gitu, penasehat. Penasehat di Orang pondok, soleh, orang soleh di pondok. Orang soleh di pondok. Nanti saya lebih condong ke Mas Muslimnya lebih condong ke saya kan. Kalau misalnya Mas Krishna nasihatin ke kesalahan. saya, Misalnya nih Mas Rehan kayak ngelakuin kesalahan gitu. Ya, gitu misalnya. Misalnya nanti maksudnya lebih kayak wah nggak apa Mas Rehan tuh kan gini. iya. Kalau misalkan masih bener, Islam bener, buat bener. kesalahan langsung saya tegur. Iya langsung kayak, tegur wah, habis-habisan. salah Wah, gitu. wah, kurang ajar kamu. Wah, Jadi takutnya gitu, bahaya Mas. itu Mas ya. Iya. Makanya menolak soalnya Iya, cerdas iya. juga kan. Warok juga dia. Barok. Oh, Sudah hati-hati hati-hati. gitu. Berhati-hati ya, Iya. ya. Terus Kayaknya tadi hampir semua ulama tuh sifatnya hampir sama semua. Zuhud, warok ya, Mas? Warok, zuhud. itu kayaknya Pasti sifat ada itu. mutlak pada ulama-ulama ya Mas. Iya ya? benar. Yang mesti Pada ada umumnya gitu. itu. Umumnya para ulama Ulama. lah. Standar itu harus terpenuhi. Terus oh iya beliau juga menghabiskan sisa hidupnya di Mekah, Mas. Di Mekah ya. Iya, di Mekah. Di Makkah ya Mas ya. Mm. Berarti kita udah
di ujung biografi beliau nih Mas ya. Di ujung ya. Iya, Kita mau bahas tentang bapaknya beliau aja nih. Kerasa ya Mas ya. Ya, sampai mengajar, belajar juga, menasihati murid-muridnya sampai mendekati akhir hayatnya gitu. Oh. Beliau meninggal di Di Mekah. Mekah. Tempatnya juga di tempat Mati kuburan di sana. Berarti beliau tuh nggak pergi-pergi lagi atau gimana Mas? Kalau pergi-pergi tetap mungkin di- iya ya Mas ya, kayak ke misalkan Madinah Tadi kan paling. kalau kita mikir Khalifah Habasyah, Khilafah Habasyah kan itu ibu kotanya di Baghdad ya Mas. Ya. Ya, mungkin tadi beliau menasihati Harun Rasyid itu pergi ke Baghdad gitu. Oh Tapi iya. menetapnya di Mekah Mas gitu. Oh. Misalnya Cuman bersafar bentar terus ke Mekah bersafar lagi untuk gitu. nasihatin Iya. itu balik lagi atau Balik misalnya lagi, berdagang gitu Ya kan. berdagang. Kan butuh makan juga kan harus udah dilihat manusia namanya juga manusia kan. Manusia. Nah, seperti Imam Ibnu bilang mungkin ke Madinah Mm-mm. untuk nyari ilmu lagi kan. Ya. Nah, balik lagi ke Mekah dan Betul. intinya wafatnya di Mekah ya Mas ya. Mm-mm. Ya. Akhir hayatnya di Mekah itu. Tuh gimana Mas ceritanya? Jadi Di menjelang wafat beliau ini beliau tetap tuh- jadi orang yang bertakwa ya Mas. ya. Ya? Oh. Gimana Mas Lim ceritanya itu? Beliau ini ketika mengetahui kayak udah kerasa gitu mau wafat gitu. Mm-mm. Beliau ini ketika Sakaratul Maut tuh berkata seperti ini. Celakalah aku gitu kan. Iya. Kayak dia tuh menyesal banget gitu ketika mau wafat tuh. Soalnya belum belum menyelesaikan semua ilmu. Beliau masih merasa kurang Mas. Merasa kurang. kurang gitu ya Mas ya. Heeh. Masya Kebaikan-kebaikannya Allah, juga merasa kurang, ibadahnya kurang, Iya, iya. semuanya itu. Padahal beliau tuh udah Beliau terkenal katakan ketakwaan beliau kepada Allah, terkenal ilmu beliau tuh, udah jadi Mm-mm. ulama besar tuh masih merasa kurang. Memang ini juga jadi pelajaran ya bagi kita semua itu bahwa ilmu Allah itu nggak ada habisnya Mas ya. nggak ada habisnya. Betul, Mas. Nggak bakal ada habisnya tuh. Bahkan kan di sekeliling beliau saat beliau sakaratul maut tuh Ada ada murid-muridnya murid-muridnya beliau. beliau Mas. Murid-murid beliau Itu ya. Murid-murid beliau tuh kayak Iya, menemani ngasih tahu gitu. lagi gitu. Iya, iya. Wahai imam, kau telah melakukan banyak amal ini gitu. Tapi Walaupun gitu beliau tetap masalah, wah kurang, ini masih kurang gitu. oh masih Masih Masya Allah belum cukup. masih bersikeras untuk Iya, itu merasa kurang dia betul Mas. beliau. Akhirnya beliau pun wafat itu. Hmm, Wafat beliau ini pasti ya Mas ya kan, orang besar kalau wafat kita merasa dikenang banyak kehilangan orang gitu. Pasti itu Pasti banyak orang itu, sedih ya. Kalau misalnya kita sekarang itu contohnya misalnya Ustadz Felix gitu. Ustadz Felix ya. Kita pasti ngerasa kehilangan gitu Mas. Wah, udah nggak ada yang podcast anu Iya. nih Islami lagi nih. Nah, Ustadz Abdul Somad Iya, juga. iya. Salah misalnya. contohnya gitu ya. Tapi Iya. kalau kita lanjutin podcastnya Ustadz Felix mau nggak Mas? Oh, boleh. Boleh, Oh Mas. iya, boleh. Semoga kita bisa ya Mas ya. Amin, Amin, bismillah. amin. Berproses Mas, pelan-pelan aja proses dulu. nih. Soalnya harus banyak jam terbang lagi biar Betul. lebih lancar, lebih plong, lebih plong ya, fresh. lebih nggak grogi gitu. Lebih nggak grogi. Itu Kalau sekarang Alhamdulillah saya 80 grogi. tahunan ya? Ya, beliau wafat kira-kira tahun 187 Hijriah, Mas. Oh, lahirnya kan beliau lahir 107 Hijriah, wafatnya 187 Hijriah. Iya. Kira-kira berapa tahun umurnya beliau, Mas? 80 berarti. 80 tahun berarti, Mas, Oh, kurang kira-kira lebih segitu. 80 tahun ya, Iya. Mas ya? Beliau berarti dikasih karunia Allah 20 tahun lebih tua, Mas. Kan Oh. ada ya sabda Rasul yang bilang umatku rata-rata akan wafat umurnya hanya sekitar 60 tahunan kan. Jadi kan beliau melebihi 20 tahun dari apa yang Nabi sabdakan gitu. Rasulullah juga anu kan Umur panjang. 63 umur tahun. beliau 63 63 tahun. Iya, 63 tahun ya. Rasulullah ini 80 gitu. Oh, iya. Kira-kira begitu, Mas. Mungkin ini ya podcast kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi ayah bunda sekalian dan para pemirsa dan juga kami ya. Ya. Saya juga Amin. jujur baru tahu nih kisah Al-Fudal bin Iyad nih. Kalau saya nggak jadi hostnya Mas Muslim mungkin saya nggak tahu. Ya tahu cuman dengan nonton video ya, tapi ya Kan lebih enak bahas bareng ya, Mas ya? Iya benar-benar. Lebih enak bahas bareng kan. Iya. Mungkin itu ya. Ada warisan ininya juga kan? Oh iya, Kata warisan ya? nasihatnya juga. Iya, saya lupa ini Mas. Aduh, saking groginya. Maaf ya Mas ya. Enggak apa-apa, Jadi, santai aja. Jadi gimana nih Mas? Kan kalau ulama besar itu pasti meninggalkan warisan gitu ya. Itu warisan banyak entahlah kitab, ilmu. Kalau ilmu udah pasti ya. Ilmu Nasihat. terus nasihat. Nasihat gitu. itu paling diinget-inget sama orang-orang pada zamannya itu. iya, Sampai iya, sekarang juga masih ada sih. Paling Paling beliau masih sangat hidup Coba masih sama sekarang juga. spill gitu sama Mas Muslim atau Mas Krisna buat penonton, buat saya juga. Saya nggak tahu soalnya. ya, Mas. Coba salah satunya aja Oh, atau yaudah. dua gitu atau mungkin tiga. Satu aja sih Mas. Oh, Satunya satu juga aja. sudah cukup. Satu aja cukup gitu ya. Berkata baik atau diamlah. Oh iya. Ini sama hadis Nabi, Mas, yang falyakul khairan aw liyasmut itu ya Mas ya. man kana Salah satu. yu'minu billahi Wal yaumil akhir
Falyakul khairan khairan aw aw liyasmut. liyasmut. Iya, iya, Mirip iya. gitu nasihat beliau itu. Jadi itu salah satu warisan beliau gak? Warisan nasihat beliau. Salah satunya. Masih kalau- banyak lagi sih. Kalau kitab-kitab yang beliau wariskan itu ada nggak Mas? Kitab-kitab Saya ilmu belum gitu? belum nemu sih. Kurang tahu juga. Iya Mas, belum nemu apa riwayat gitu atau kitab-kitab karya beliau. Oh, wallahu alam ya, ada apa enggak ya? Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Memang pendek dari video-video sebelumnya. Tuh Tapi sangat kalau menurut saya ini banyak sekali berisi hikmahnya Mas. banyak sekali hikmahnya itu. Mungkin pesan saya untuk para penonton di rumah ataupun di mana saja yang lagi menonton gitu. Yang saya sempat sampaikan tadi di tengah-tengah podcast, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul. Atau mungkin Mas Krisna dan Mas Muslim ada pesan gitu untuk para penonton? Ada nggak Mas? Dari Mas Krisna dulu deh. Maksudnya dulu. Oh, Mas Muslim aja. Mas Kakak kelas kayaknya, sebagai kakak kelas lebih senior. sebagai kakak kelas yang saya hormati dan saya cintai. Monggo Mas, tolong Mas. Jadikanlah dunia di tanganmu, akhirat di hatimu. Masya Allah, jadikanlah dunia di tanganmu dan akhirat di Hatimu. hatimu. Masya Allah. Ini Masya Allah. bagus Mas saya Mas. Iya. Udah sering ya, mungkin para penonton juga udah sering dengar gitu. Tapi nggak apa. Sesuatu yang diulang, sesuatu yang disampaikan sekali namun diulang beribu-ribu kali itu lebih baik daripada sesuatu yang disampaikan banyak tapi cuma diulang sekali. Betul Mas, betul. Kalau Mas Krisna mungkin ada nggak Mas nih? Kalau saya kalau dari saya, dari saya. Sampai Mas. Sama-sama grogi Mas, grogi semua Mas. Kalau dari saya Mas mungkin lebih ke pelajaran kisahnya Al-Fudul ini sih Mas. Iya. Tadi dari beliau yang bandit besar menjadi ulama besar dan yang bikin kehukuman itu cukup satu ayat Mas, ya kan? Iya, benar. Cukup satu ayat surat Al-Hadid ayat 16 itu bisa merubah hidup beliau 150 derajat. Masya Allah. Memang Allah kalau udah berkehendak tuh kun fayakun ya Mas. Iya, Jadilah betul. maka jadilah. Ketika Allah sudah berkehendak untuk memberi hidayah kepada hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi gitu. Sumpamanya misalnya Al-Fudail tadi mau bertaubat gitu, enggak usah bertobat, rampok kan. aja biar kaya gitu. Enggak bakal bisa kalau Allah udah Iya, betul, Mas. kehendaki. Dan juga ini ada sebuah bukti itu. Bukti yang kuat bahwa memang Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Benar-benar petunjuk bagi orang-orang yang mau mempelajarinya itu. Iya, Mas. benar. Itu bukti dari saya. Jadi juga banyak sih Mas kalau hikmah di sini tadi tentang mengamalkan ilmu, Iya, kalau tentang apa merasa zuhud, waro itu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu gitu. dia juga tadi ada itu Mas, keberanian menasihati penguasa gitu, iya. bersikap jujur. Mungkin di sini ada ayah bunda ya yang kerjanya sebagai PNS gitu. Kalau misalnya ada bos atau ya bos lah, itu salah itu nggak apa-apa diingetin aja. Nggak apa-apa diingetin aja walaupun bosnya mungkin ya wajar lah, manusia kan kalau dinasihati pasti ada sedikit rasa Jengkel gitu ya, Mas? jengkel gitu. Jengkel Tapi gitu. ya mau gimana lagi itu Ya, kenyataan. walaupun dikeluarin juga nggak apa-apa. Asalkan kebaikan. Maka kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setidaknya kita telah mengingatkan gitu ya Mas. Ya, mungkin sekian ya bunda sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini sebagai host pamit undur diri dan saya juga minta maaf karena sebelumnya saya terbata-bata, sampai sekarang juga masih terbata-bata Mas, ya. Mas. Masih banyak Sama-sama salahnya. kita nih. Nyantai harus aja, ya. harus banyak jam terbangnya itu. Kita semua juga harus banyak jam terbangnya biar Betul. jadi Ustadz Felix. Lanjutkan apa yang Banyak-banyak Ustaz Felix podcast. lakukan gitu. Iya, semoga bisa bermanfaat untuk para penonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa jam? Nggak sampai